Assalamualaikum Tiara. Waalaikumsalam, Pak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Apakah Tiara siap melakukan coaching hari ini? Coaching. Coaching itu apa ya, Pak? Coaching itu adalah suatu proses pembimbingan atau pemecahan masalah yang kita alami, nak. Oh iya Tiara. Hari ini kita akan ngobrol, mungkin akan menyita waktu kamu. Nggak apa-apa kan? Iya, Pak. Nggak apa-apa. Akhir-akhir ini Bapak perhatikan kamu terlihat tidak bersemangat seperti biasanya. Boleh Bapak tahu alasannya? Ya, saya memang butuh seseorang, Pak, untuk membicarakan masalah yang sedang saya hadapi ini. Terima kasih Bapak sudah bersedia membantu. Baik. Jadi apa nih yang bisa Bapak bantu? Dan Hmm, apa yang ingin kamu hasilkan dari pertemuan hari ini? saya ingin dapat solusi dari masalah saya, Pak. Baik. Coba kamu ceritakan apa hambatan yang kamu rasakan saat ini? Saya ingin mengetahui penyebab saya seperti ini, Pak. Saya merasa tidak nyaman dan merasa diperlakukan tidak adil oleh seorang guru, Pak. Boleh kamu jelaskan ke Bapak, kenapa kamu berpikiran demikian? Jadi begini, Pak. Jadi guru tersebut kan membuka les privat dan sebagian besar teman-teman saya tuh ikut les privat tersebut, kecuali saya, Pak. Dan tentunya saya kan merasa tidak nyaman ketika guru tersebut menyindir murid yang tidak ikut les privat, dan saya merasa diberikan nilai yang tidak adil karena murid yang mengikuti les tersebut mendapatkan nilai yang lebih tinggi, Pak. Oh, kamu merasa tidak nyaman karena hal itu. Eh, oke, bagaimana proses pelaksanaan les privatnya, Nak? Sebenarnya gurunya baik sih, Pak. Les privatnya juga tidaklah berbayar. Hanya saja waktu les privatnya itu bertepatan dengan jadwal les tari yang saya ikuti, Pak. Oke, Mbak. Apakah kamu memang tidak tertarik untuk mengikuti les privatnya? Dan bagaimana pemahaman tentang terhadap mata pelajaran guru tersebut? Wah, saya sangat tertarik lah, Pak. Tetapi jadwal lesnya bertepatan dengan jadwal les tari saya. Terus mengenai pemahaman saya terhadap mata pelajaran guru tersebut, ya saya memang kurang memahami dan selalu tertinggal dari teman-teman saya, Pak, yang ikut les privatnya Bapak tersebut. Sehingga guru tersebut sering meminta saya ikut lesnya agar bisa memiliki pemahaman seperti teman saya. Kalau Bapak boleh simpulkan, sebenarnya kamu ingin mengikuti les privatnya, namun kesulitan dalam membagi waktunya, benar begitu? Iya, Pak, benar begitu. Andai saja waktunya tidak bertepatan dengan les tari saya pasti mengikuti les privat tersebut. Oke, berarti kamu sudah tahu nih masalahnya. Kenapa kamu merasa tidak nyaman? Kamu juga sudah menemukan kenapa nilaimu berbeda dengan teman yang lain. Ya nih, Pak, nilai saya berbeda karena memang saya selalu tertinggal, Pak. Jadi untuk beberapa hari ke depan, apa yang kamu rencanakan? Nah, itu dia, Pak, yang membuat saya bingung. Banyak yang ingin saya lakukan, namun bingung mau memulai dari mana. Eee, dari semua hal yang ingin kamu lakukan, hal mana yang menjadi prioritas kamu? Pertama, saya akan menemui guru tersebut, Pak, untuk berdiskusi bagaimana caranya agar saya bisa mengikuti les privatnya tanpa mengganggu les tari saya, Pak. Mmm, kira-kira selanjutnya apakah ada lagi yang
akan kamu lakukan? Saya akan membuat jadwal kegiatan sehingga saya akan lebih mudah untuk mengatur kegiatan saya, Pak. Nah, itu langkah yang baik untuk kamu lakukan agar, kamu bisa semangat lagi belajarnya. Kira-kira dari semua hal yang kamu jelaskan tadi, bisakah kamu mengulangi apa yang akan kamu lakukan ke depannya? Baik, Pak. Pertama-tama saya akan menemui guru tersebut dan berdiskusi bagaimana cara saya agar bisa mengikuti les privatnya. Setelah itu saya akan membuat jadwal kegiatan. Bapak suka dengan kesimpulan coaching kita hari ini. Lalu komitmen apa yang kamu buat untuk menjalankan rencana kamu itu? Hari ini Pak, saya akan menghubungi guru tersebut dan menemui beliau untuk membicarakan sesi pertemuan selanjutnya. Hmm, kira-kira siapa saja yang dapat membantumu untuk menjalankan komitmen ini? Nah, saya akan meminta Lani Pak untuk mengingatkan saya tentang komitmen saya. Kenapa Tiara memilih Lani untuk mengingatkan komitmen ini? Karena saya berteman baik Pak dengan Lani. Kebetulan Lani juga mengikuti les privatnya Pak. Nah, itu langkah yang tepat, Nak. Bapak yakin kamu pasti bisa, Nak. Iya Pak. Oh iya, Nak. Terima kasih atas waktunya, Nak. Terima kasih juga Pak. Bapak sudah bersedia mendengarkan keluh kesah saya. Kalau begitu saya kembali ke kelas dulu Pak. Iya, Nak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Hardi. Waalaikumsalam, Bu. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah, baik, Bu. Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak. Dengar-dengar Pak Hardi ada yang mau disampaikan atau diceritakan begitu? Iya, Bu. Betul. Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Ibu Ape. Saya memang perlu seseorang untuk membicarakan permasalahan yang saya hadapi, Bu. Terima kasih, Bu, sudah bersedia membantu saya. Oke Pak, tapi sepertinya kita tidak punya banyak waktu Pak ya. Mungkin cukup sekitar 15 menit atau 20 menit lah untuk kita ngobrol-ngobrol nih ya Pak. Kira-kira apa yang mau disampaikan? Saya hanya ingin mendapat solusi dari masalah saya, Bu. Baik. Terus apa lagi Pak? Saya itu masih bingung, Bu, mengapa saya begini. Saya ingin tahu penyebabnya, Bu. Baik, coba ceritakan pada saya apa yang Bapak rasakan saat ini. Saya merasa kalau saya tidak nyaman dalam mengajar, Bu. Seperti itu. Mengapa? Apa yang membuat Bapak merasa tidak nyaman? Iya, Bu. Akhir-akhir ini saya kurang fokus mengajar karena peserta didik kurang nyaman mengikuti pembelajaran saya. Baik. Jadi intinya di sini Bapak kurang nyaman ya dalam pembelajaran. Nah, kalau begitu, coba Bapak ceritakan lebih dalam lagi perasaan yang Bapak alami sekarang. Kenapa Bapak berpikir seperti itu? Iya, Bu. Soalnya kalau di dalam kelas, peserta didik selalu saja kurang semangat, dan tidak memperhatikan apa yang saya sampaikan di depan kelas, Bu. Kalau boleh tahu, apa saja yang dilakukan Bapak saat mengajar? Eh, saya hanya berceramah di depan kelas. Saat menyampaikan materi, setelah itu saya memberikan tugas kepada peserta didik. Baik, kira-kira dari percakapan kita hari ini, apa sih yang ingin Pak Hardi capai?
Saya ingin mendapat solusi yang tepat agar supaya peserta didik saya senang mengikuti pelajaran saya. Baik. Menurut Bapak, apa yang menjadi hambatan saat mengajar sehingga peserta didik merasa kurang nyaman mengikuti pelajaran? Kemungkinan saya hanya menggunakan metode ceramah sehingga peserta didik tidak nyaman. Baik, jadi Bapak hanya menggunakan metode ceramah saja ya atau metode konvensional ya Pak. Nah, apakah Bapak pernah mengamati guru yang lain dalam mengajar? Iya, Bu. Guru yang lain sangat bersemangat dan dalam mengajar, dan begitu juga dengan siswa, sangat nyaman dan bahagia mengikuti pelajaran. Apa yang dilakukan guru yang diamati oleh Bapak? Eee, Melakukan kegiatan bervariasi sehingga, peserta didik lebih aktif dalam pembelajaran. Baik. Lalu bagaimana pendapat Bapak? Apakah prioritas utama Bapak dalam hal ini? Saya akan berdiskusi dengan teman guru, tentang bagaimana menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Baik. Apa saja kira-kira yang akan Bapak lakukan? Saya akan menemui teman-teman guru yang sudah menerapkan pembelajaran yang menyenangkan dan, mencoba membicarakan tentang strategi apa saja yang dilakukan dalam pembelajaran. Baik. Apalagi yang Bapak bisa lakukan selain menemui teman guru yang sudah menerapkan pembelajaran dan menyenangkan tersebut? Saya akan mengikuti pelatihan baik daring maupun luring. Itu bagus, Pak. Selanjutnya, bagaimana tindak lanjut yang akan Bapak lakukan setelah pembicaraan ini? Ya, Bu, saya akan segera menemui guru tersebut, untuk membicarakan dan berusaha mengatur waktu untuk belajar. Baik, oke. Terus bagaimana pelatihan daring dan luring yang ingin Bapak ikuti? Saya akan aktif di medsos untuk mendapatkan informasi, terkait pelatihan-pelatihan yang akan dilaksanakan. Bagus sekali, Pak. Memang harus seperti itu ya, Pak. Kita harus terus belajar, tetapi kira-kira kapan hal itu akan Bapak lakukan? Secepatnya, Bu, agar saya dapat menyelesaikan terkait masalah yang saya hadapi saat kegiatan pembelajaran. Eee, Terima kasih, Bu, atas tuntunannya. Sekarang saya mengetahui apa yang harus saya lakukan supaya bisa menyelesaikan masalah yang saya alami ini, Bu. Iya, Bapak orang hebat, Bapak pasti bisa. Semangat. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.